Halo guys, kembali lagi bersama TPB Santo. Jadi sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari pembahasan tentang limit, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Nah, ini dibahas khusus karena ada limit khusus nih tentang trigonometri yang penting banget buat kita tahu, buat kita bisa ngerasain masalah limit yang menyangkut trigonometri. Nah, pertama, itu ada yang namanya teorema substitusi untuk limit fungsi trigonometri. Nah, ini standar banget. Intinya tuh kayak gini, misalkan limit X menuju C dari sin X itu akan sama dengan, nah kita substitusiin langsung nih C-nya ke dalam X, jadi sin C. Nah, ini berlaku juga untuk fungsi trigono lainnya. Jadi untuk fungsi cos, tan, kotangan, sekan, kosekan. Nah, ini berlaku semua untuk fungsi trigonometri lainnya. Nah, ini standar banget. Nah, yang penting di sini adalah limit trigonometri khusus. Nah, di sini kita mau coba jawab nih limit kayak gini, T menuju 0 dari, nah ini nih, limit T menuju dari 0 dari sin T per T itu berapa? Ini yang pertama. Yang kedua, kita mau jawab juga limit T menuju 0 dari 1 min cosinus T per T. Itu berapa gitu. Nah, coba ya kita langsung masukin dulu. Misalkan kita langsung substitusi T-nya ke sini, jadi sin 0 per 0. Sin 0 adalah 0, jadi kita dapatnya 0 per 0, ya kan? Nah, ini nggak boleh nih, ini bentuk tak tentu kan? Nah, begitu juga di sini, cos T, cos 0 itu 1 kan? 1 min 1, 0 dibagi 0. Kita dapat lagi 0 per 0. Nah, ini nggak boleh nih. Maka dari itu kita butuh cara lain buat nyelesain permasalahan ini. Nah, kita mau coba pakai bantuan lingkaran ini. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, terus lingkaran ini punya jari-jari 1. Jadi R sama dengan 1. Terus kita anggap ini titik O, ini titik P, terus ini titik B. Nah, dari O ke B ini kan kita bisa bikin satu lingkaran lagi, nggak lingkaran sih. Ya, pokoknya dengan jari-jari OB ini kita akan bikin arc ke sini, sehingga di sini kita bakal dapat titik yang kita namain titik C, gitu. Nah, jadi lingkaran dengan jari-jari satu ini akan membantu kita buat nemuin nih limit T menuju 0 dari sin T per T. Jadi, di sini T kan berarti. Nih sudutnya T gitu. Nah, di sini kita mau coba recognize dulu ada 3 daerah. Jadi, pertama itu ada daerah O, B, C. Jadi, kayak gini bentuknya. Dia potongan dari lingkaran gitu. Terus yang kedua adalah segitiga OBP. Yang ketiga adalah segitiga OBP. OBP. Yang di sini adalah OBC. Yang terakhir itu bagian dari lingkaran juga. Kita lupa namain titik ini. Kita namain titik A. Maka kita bisa dapat area terakhir ini potongan lingkaran juga O, A, P gitu. Nah, secara intuisi aja deh nih. Jadi dari 3 ini mana nih yang lebih besar? Jelas ini kan. Ini paling besar, lebih besar dari yang ini. Dan yang ini lebih besar dari yang ini, benar nggak? Nah, kita mau tulis nih luas OBC itu akan lebih kecil dari luas OBP, akan lebih kecil juga dari luas OAP. Nah, selanjutnya luas potongan lingkaran tuh apa? Nah, kita coba ingat-ingat. Jadi misalkan luas lingkaran itu kan pi r kuadrat kan. Nah, padahal lingkaran itu sudutnya itu totalnya 2pi, benar nggak? Nah, berarti luas potongan lingkaran itu adalah, kalau ini pi r kuadrat, saat sudutnya itu totalnya 2pi, maka saat sudutnya T doang, maka luasnya adalah setengah T dikali jari-jari kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang kita coba cari nih di sini. Di sini panjang OB itu adalah, ini jadi O ke P ini kan jari-jari kan. O ke P ini jari-jari lingkaran, yaitu jari-jarinya 1 nih. Nah, sementara di sini sudutnya T. Nah, berarti OB adalah jari-jari dikali cosinus T, ya nggak? OB sama dengan R cosinus T. Atau sama dengan R-nya kan 1, cosinus T, ya kan? Nah, sekarang kita mau cari panjang BP.
Nah, panjang BP itu adalah jari-jari dikali sinus T ya kan. R dikali sinus sudutnya T. Karena jari-jarinya 1, maka ini akan jadi sinus T. Nah, sementara OA, panjang OA, itu apa? Itu jari-jari kan. Dari O ke A, jari-jari sama dengan 1. Nah, kita udah siap nih buat ngitung luas OBC, OBP, dan OAP. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita pakai kosin gini? Karena kita kan mau cari ini kan. Nah, kita mau membuat ini tuh menjadi ada sin dan ada sin di dalam sini gitu, sehingga nanti kita bisa dapetin ini. Intinya kayak gitu. Nah, sekarang luas OBC. OBC, tadi kan kita tahu luasnya itu setengah T kali jari-jarinya kuadrat. Nah, jari-jarinya adalah panjang OB nih, cos T. Berarti luas OBC adalah setengah dikali sudutnya T dikali jari-jarinya panjang OB itu cosinus T. Cosinus T kuadrat, ya kan? R kuadrat, jari-jari kuadrat. Nah, ini itu akan lebih kecil dari luas OBP. OBP. Nah, ini segitiga aja. Jadi luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya OB, tingginya BP. Berarti cos T sin T. Cos T sin T. Nah, ini luas segitiga ini akan lebih kecil dari luas OAP. OAP sama kayak gini lagi kan, setengah kali sudutnya kali jari-jarinya kuadrat. Setengah, sudutnya sama-sama T, tapi jari-jarinya sekarang OA, panjang OA itu 1 kuadrat. Itu 1 ya kan, 1 kuadrat 1. Nah, supaya bentuk ini kan sinnya cuma ada di sini nih. Supaya bentuk ini mirip kayak gini gimana? Jadi kita kaliin semuanya sama 2 gitu. Kaliin semuanya sama 2, maka kita akan dapat apa nih? Setengahnya hilang kan? Karena kita kaliin semuanya sama 2. Karena 2 bilangan positif, maka tandanya nggak berubah. Ya kan? Gitu. Nah, terus setelah kita kaliin semuanya sama 2, kita mau bagi semuanya sama cos T. Oke, kita mau bagi semuanya sama cos T biar sini jadi sin T aja. Nah, berarti di sini kuadratnya hilang, di sini cos T-nya hilang, di sini seper cos T. Gini kan. Nah, terus ini sin T per T. Jadi kita mau bagi semuanya sama T. Nah, bentar sebelumnya, tadi kenapa ketika kita bagi sama cos T tandanya nggak berubah? Karena kita lihat di sini bahwa kan kita ini limit T menuju 0. Jadi untuk sudut yang kecil. Untuk sudut yang kecil, entah sudutnya positif atau negatif, maka nilai kosinus di kuadran 1 dan di kuadran 4, nilai kosinus selalu positif kan. Nah, makanya kita tadi bisa bagi dengan cos T tanpa mengubah tanda. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau bagi semuanya dengan T supaya kita dapat sin T per T ini. Ya kan? Nah, berarti di sini T-nya hilang. Nah, ini akan jadi sin T per T. Nah, di sini T-nya hilang. Nah, sebenarnya T di sini adalah bilangan positif, entah segitiganya bentuknya kayak gini atau bentuknya kebalik gitu. Kenapa gitu? Karena di sini T-nya adalah sebagai penghitung dari luas gitu. Jadi, entah dia mau di bentuknya ke atas gini atau kebalik di bawah gini, dia harus positif gitu, supaya luasnya itu positif. Nah, kita udah dapet kayak gini nih, bahwa sin T per T itu di antara cos T, jadi lebih besar dari cos T, tapi kurang dari seper cos T. Nah, yang belum ada adalah limit. Nah, sekarang kita tambahin limit ke 3 ruas ini. Jadi limit T menuju 0 cos T, limit T menuju 0 sin T, limit T menuju 0 seper cos T. Nah, kita coba hitung satu-satu nih, limit T menuju 0 dari cos T. Apa nih limit T menuju 0 dari cos T? Jadi, kita langsung masukin kan ini, teorema substitusi. Nah, kita langsung masukin, jadi cos 0, 1, ya kan? Nah, sekarang kita cek yang kanan, kita substitusi juga 0 ke dalam T sini. Jadi, seper cos 0, seper 1, 1 per 1, ya kan? Sama dengan 1. Nah, kita udah belajar dari squeeze theorem, dari teorema Apit, bahwa kalau yang kiri ini nilainya 1, yang sebelah kanan ini nilainya 1 juga, maka yang tengah karena dia di antaranya nilainya juga pasti 1. Oke. Nah, jadi kita udah dapat kesimpulannya. Jadi, kita dapat bahwa limit T menuju 0 dari sin T per T sama dengan 1. Nah, itu limit trigonometri khusus yang pertama kita udah dapat. Limit T menuju 0 sin T per T sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke yang kedua nih, limit T menuju 0 1 min cos T per T itu apa gitu. Nah, berhubung kita udah dapetin hasil yang ini nih,
kita mau jadi cos sama sin kan related banget kan. Jadi kita mau ubah ini ke sin gitu. Karena yang hasilnya sin kita udah dapet nih. Caranya gimana? Jadi kita mau kaliin ini sama, jadi ini 1 min cos T. Mau dikaliin sama 1 plus cos T per 1 plus cos T. Kayak gini nih. Kenapa kita bolehin kaliin ini? Ya karena ini per ini kan sama dengan 1 kan. Jadi ya boleh-boleh aja gitu. Nah ini jadi apa nih? Oh iya, limitnya nggak boleh hilang ya. Limitnya nggak boleh hilang. Nah ini jadi apa nih? A min B, A plus B, A kuadrat minus B kuadrat kan. Berarti akan jadi limit T menuju 0, 1 kuadrat minus cos kuadrat T per T dikali 1 plus cos T. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, kalian notice nggak nih yang atas nih apa? 1 min cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T, benar kan? Nah, berarti kita udah dapetin nih, jadi bentuk sin. Nah, jadi kita dapet ini. Limit T menuju 0 sin kuadrat T per T kali 1 plus cos T. Nah, terus kita mau pakai ini nih, limit T menuju 0 dari sin T per T. Sin kuadrat T kan sin T kali sin T. Nah, kita punya T di bawah nih. Nah, bisa kita pakai. Berarti ini akan sama dengan, nah ini jadi kayak gini kan, sin kuadrat sin kali sin dibagi T 1 plus cos T. Nah, limit T menuju 0 dari ini semua. Nah, ini akan sama dengan, nah jadi limit T menuju 0 sin T per T itu 1 kan. Nah, jadi kita sekarang udah masukin angka nih, 1. Terus limit T, kita masukin nih, sin 0 berapa? Jadi ini dikali 0 dibagi 1 plus cos 0. Cos 0 1, 1 plus 1. Ya kan? Jadi 1 dikali 0 bagi 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita udah dapat ya akhirnya. Limit T menuju 0, 1 min cos T per T. Jadi, limit T menuju 0, 1 min cos T per T sama dengan 0. Ya kan? Nah, kita udah dapat nih dua ini. Nah, dua hasil ini adalah limit khusus trigonometri yang penting banget buat kita ingat gitu. Karena ini akan useful banget buat kita nyelesain soal-soal limit yang ada trigonometrinya. Nah, karena yang cos ini kita dapetin dari hasil yang sin, sebenarnya ada limit lagi yang bisa kita dapat dari kayak turunan dari hasil ini gitu. Hasil manipulasi dari hasil yang ini. Yaitu limit dari tangan gitu. Nah, sekarang misalkan kita mau menghitung limit dari tangan T per T itu berapa gitu. Nah, langsung aja kita coba pakai manipulasi. Jadi, tangan T itu apa? Tangan T adalah, tan kan sin per cos ya. Berarti kita buat sin di sini dan di bawah kita T dikali cos T ya kan. Cos T gitu kan. Nah, sementara kita udah tahu nih kalau limit T menuju 0 sin T per T itu 1 gitu. Nah, ini kita bisa tulis jadi kayak gini kan. Jadi limit T menuju 0 sin T per T cos T sama dengan limit T menuju 0 sin T per T kali limit T menuju 0 seper cos T. Ya kan, karena perkalian bisa diginiin. Nah, ini kita udah tahu limit T menuju 0 sin T per T, ini 1. Sementara yang cos T kita tinggal substitusiin 0 ke T-nya. Seper cos 0, cos 0 1, seper 0, seper 1, 1 gitu. Jadi ini 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, jadi kita dapat lagi nih. Jadi, kita dapat juga bahwa limit T menuju 0 tan T per T itu sama dengan 1. Oke, nah terus biasanya ada lagi, misalkan kayak gini. Sekarang gimana kalau misalkan soalnya limit T menuju 0 dari sin 4T per T gitu. Jadi bukan sin T per T, tapi sin 4T gitu. Gimana kalau kayak gini? Nah, ini kita bisa kaliin dengan 4 per 4. Maksudnya gini. Boleh kan kayak gini, karena 4 bagi 4 kan 1. Nah, berarti ini jadi kayak gini, sin 4T per 4T. Nah, ini bentuknya udah sama nih. Nah, tapi kan ini beda ya, masih beda sama ini. Nah, berarti sekarang kita pakai misalkan gini. Misalkan Y sama dengan 4T. Gitu. Nah, kalau Y itu 4T, ketika T menuju 0, maka Y menuju berapa? Jadi kalau T menuju 0, kita masukin di sini 0, maka Y 4 kali 0, 4 gitu. 4 kali 0, 0. Y menuju 0 juga gitu. Nah, berarti kita akan bisa ubah ini jadi sama dengan limit dari Y menuju 0 sinus Y 4T kan, sinus Y dibagi Y dikali 4 gitu. Nah, bentuk yang ini kan udah sama nih sama ini. Itu sama dengan 1 kan. Nah, maka ini akan sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh nih tipe soal nih bisa kayak gini. Nah, untuk tipe-tipe soal lainnya kalian bisa cek di problem set limit trigonometri.
Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bisa membantu kalian ya untuk memahami limit fungsi trigonometri, terutama yang ini nih, limit trigonometri khusus karena penting banget dan banyak sekali dipakai. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.